Barcelona selalu dikenal sebagai salah satu habitat pemain muda terbaik di Eropa, bahkan dunia. Tak heran sederet nama bintang besar telah lahir dari Akademi La Masia, milik klub yang bermarkas di daerah Catalunya tersebut. Apabila dulu kita mengenal sosok seperti Lionel Messi, Xavi Hernandez, dan Andres Iniesta, maka kini nama-nama seperti Fermin Lopez, Lamine Yamal, dan Pablo Gavi yang digadang-gadang bakal jadi suksesor mereka di masa yang akan datang. Namun bagaikan dua mata pisau, melejitnya para pemain muda tersebut justru seakan jadi kutukan tersendiri bagi El Barça. Bagaimana tidak? Meskipun fisik mereka masih sangat prima, tetapi baik pihak klub dan timnas dipandang terlalu sering menggunakan jasa para pemain tersebut, hingga akhirnya cedera pun jadi sesuatu yang tak dapat terhindarkan. Contohnya baru saja terjadi, Pablo Gavi yang belum genap berusia 20 tahun harus mengalami cedera ACL yang selalu jadi mimpi buruk bagi para pesepak bola. Menurut kabar yang beredar, mantan pemenang trofi Golden Boy tersebut terpaksa menepi selama 6-8 bulan ke depan, yang berarti dirinya harus mengakhiri musimnya bersama Barcelona dengan lebih cepat, sekaligus absen membela Spanyol pada gelaran Euro dan Olimpiade 2024 mendatang. Padahal Gavi bisa dibilang tengah menjalani salah satu musim terbaiknya bersama Blaugrana dan menjadi salah satu bagian penting dari skuad asuhan Xavi Hernandez. Selain itu, cedera ACL ini juga mencoreng rekor pribadinya yang sudah tidak pernah absen karena cedera sejak tahun 2021 silam. Ternyata masalah seperti ini bukanlah yang pertama kali dialami Barcelona. Sebelumnya ada juga beberapa nama pemain yang harus mengalami cedera panjang karena terlalu diforsir di level klub maupun timnas. Lantas siapa sajakah nama pemain tersebut? Berikut daftar selengkapnya. Ansu Fati. Nama pertama yang masuk ke dalam daftar ini jelas Ansu Fati. Pemain yang sempat digadang-gadang bakal jadi the next Lionel Messi itu pernah mengalami cedera meniskus atau cedera pada tulang rawan lutut yang membuatnya absen selama 305 hari dan melewatkan sebanyak 64 pertandingan bersama Barcelona maupun di timnas Spanyol. Naasnya lagi, cedera itu terjadi hanya beberapa hari setelah sang pemain merayakan ulang tahunnya yang ke-18. Alhasil Ansu harus mengakhiri musimnya dengan lebih cepat. Padahal saat itu ia sedang gacor-gacornya sebagai pemain. Tak cukup sampai di situ, cedera Ansu ternyata punya efek lanjutan. Dirinya sampai menderita cedera hamstring dan berbagai masalah kebugaran di tahun-tahun berikutnya. Hingga sekarang mantan wonderkid Barcelona itu malah kesulitan untuk menemukan performa terbaiknya, sampai harus dipinjamkan ke klub sekelas Brighton and Hove Albion. Bahkan dirinya sekarang lebih dikenal sebagai pemain dengan kaki kaca ketimbang sosok penerus Lionel Messi. Pedri. Tak bisa diragukan lagi, Pedri merupakan salah satu pemain muda berbakat yang pernah kita saksikan di era 2020 ke atas. Sejak awal kemunculannya, ia langsung mencuri perhatian. Bahkan ex-pemain Las Palmas tersebut langsung dipercaya sebagai starter untuk klub dan negaranya di tahun 2020-2021. Sampai-sampai ia terus diforsir oleh timnas Spanyol yang selalu menggunakan jasanya untuk gelaran Euro dan Olimpiade. Total Pedri telah bermain sebanyak 73 pertandingan di tahun tersebut. Angka tersebut memang jadi sebuah pencapaian luar biasa untuk bocah seumurannya. Tetapi kini makin kelihatan jelas bahwa dampak yang ditimbulkan sangatlah buruk bagi karir sang pemain. Tercatat dirinya sudah absen selama lebih dari 300 hari dan telah melewatkan lebih dari 60 pertandingan sejak kejadian tersebut. Salah satu legenda timnas Brazil dan Barcelona yakni Rivaldo sempat menuturkan, "Kita bisa menghancurkan karir Pedri jika terus-menerus memberikan beban berlebih untuknya." Dan benar saja, kini karir mantan pemenang gelar Golden Boy itu justru berkutat pada cedera. Xavi Hernandez. Tak cuma pemain sekarang, tetapi pemain La Masia di era dahulu juga sudah berkutat dengan permasalahan cedera. Xavi Hernandez yang kini jadi pelatih El Barça merupakan salah satunya. Gelandang legendaris asal Spanyol tersebut pernah mengalami cedera ACL yang membuatnya harus menepi selama 144 hari dan melewatkan sebanyak 32 pertandingan bersama Barcelona. Meskipun begitu, karir pemain satu ini justru makin melonjak setelah cedera tersebut. Dirinya tetap jadi bagian timnas Matador untuk Piala Dunia 2006, sekaligus mempersembahkan gelar La Liga dan Champions League untuk Barcelona di akhir musim. Andres Iniesta. Kompatriot dan duet sejati Xavi Hernandez yakni Andres Iniesta juga sempat mengalami problem serupa.
Bedanya pemain kreatif ini mengalaminya di usia yang cukup tua, tepatnya di tahun 2010, tepat setelah dirinya mengantarkan timnas Spanyol keluar sebagai juara Piala Dunia 2010. Meskipun karirnya sudah gemilang, tapi masalah itu membuat penampilannya cukup menurun. Hal ini dibuktikan dengan rentetan cedera yang terus menghampiri Iniesta di tahun-tahun berikutnya. Lionel Messi. Tak lengkap rasanya bila berbicara soal La Masia dan Barcelona tanpa menyertakan nama Lionel Messi. Selayaknya pemain muda berbakat lain, Messi juga sempat mengalami problem serupa. Apalagi sejak muda Messi dikenal sebagai pemain yang skillful dan gemar melakukan dribbling. Sehingga sangat wajar apabila dirinya kerap jadi incaran para defender dan pemain lawan. Hal ini pun membuat Messi sempat berkutat dengan cedera di awal-awal karirnya. Tepatnya momen ini terjadi di tahun 2006 ketika La Pulga menderita robek jaringan otot dan masalah tulang metatarsal beberapa bulan setelahnya. Namun ternyata problem itu jadi masalah menahun bagi Messi. Dirinya menjelma jadi pemain yang rentan mengalami cedera. Selama karirnya, La Pulga total telah absen selama lebih dari 600 hari dan melewatkan 131 pertandingan karena berbagai cedera yang sempat dialaminya. Meskipun begitu, hal tersebut tak menyurutkan kemampuan Messi sedikit pun. Bahkan dirinya tetap masih bisa menjelma menjadi pemain terbaik dunia dengan 8 kali gelar Ballon d'Or dan rentetan trofi bersama klub maupun negaranya. Selain nama-nama tadi, sebenarnya masih ada sosok seperti Gerard Piqué, Gerard Deulofeu, dan juga Bojan Krkić yang pernah mengalami masalah serupa selama membela Barcelona. Cedera yang dialami Pablo Gavi tentu bakal jadi kerugian besar bagi Barcelona dan timnas Spanyol untuk mengaruhi sisa kompetisi tahun depan. Namun yang paling penting, kita pasti berharap bahwa Gavi tetap mampu menunjukkan penampilan terbaiknya di atas lapangan setelah sembuh dan melewati masa-masa recovery, agar dirinya tidak berubah jadi sosok pemain flop seperti beberapa jebolan La Masia lainnya. Itulah rangkuman mengenai daftar pemain Barcelona dan jebolan La Masia yang harus mengalami cedera karena terlalu sering dipaksa bermain untuk klub dan negaranya.